Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, jadi hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya untuk pertemuan kedua pada mata kuliah mekanika 4 SKS ya hari ini ya. Ya, Jadi tetap Bu. bersemangat, pagi-pagi sarapan dulu, yang masih ngantuk ayo bangun lagi. Jadi hari ini kita masuk ke materi kinematika partikel. Jadi tentunya materi ini udah apa ya? Sebenarnya kalian udah pernah ketemu waktu pelajaran fisika dasar. Jadi kalau untuk di mekanika sendiri ini akan diajarkan karena base-nya mekanika itu belajar tentang gerak, ilmu tentang gerak ya. Nah dari mekanika sendiri nanti kita akan bagi dua, ada namanya kinematika sama dinamika. Tapi itu di pertemuan selanjutnya. Nah hari ini untuk kinematika partikel materinya itu simple, sederhana seharusnya. Kalian semua udah pada paham. Jadi kalau di mekanika hanya kelanjutan pendalaman materinya aja ya. Jadi kalau untuk kinematika ada yang masih ingat kinematika itu seperti apa? Ya, Ilmu kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak tersebut. Oke, penyebab geraknya. Contoh penyebab geraknya apa? Contohnya misalnya dari dorongan atau gaya yang diberikan. Oke, itu contohnya dari gaya ya, karena gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi kalau kinematika partikel simpelnya mempelajari tentang gerak, ilmu tentang gerak tanpa adanya pengaruh dari gerak tersebut ya. Nah, ini ya intinya ya. Jadi kalau kinematika mempelajari tentang gerak tanpa adanya pengaruh dari penyebab gerak tersebut. Jadi intinya kita tidak akan belajar gaya gesek, nggak akan juga belajar tentang kenapa pada alasannya dia mengalami percepatan, kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar sesimpel-simpelnya karena kinematika nanti dibagi ada namanya pada gerak lurus sama gerak melingkar. Kalau misalnya di gerak lurus sendiri, kalau udah paham gerak lurus itu ada namanya gerak lurus iya, GBB sama GLBB. Wah, ini pelajaran anak SMA nih. Gerak lurus beraturan. Nanti kita jalan-jalan ke sini dulu nih materinya. Ada yang tahu ciri khasnya apa? Dibilang karakteristik gerak lurus beraturan itu yang seperti apa? Yang kecepatannya penguasaan nol. Apa? Kecepatannya nol. Kecepatannya 0. Oke, kita cek dulu. Kecepatannya 0, V-nya sama dengan 0. Benar nggak? Ya, Konstan. Ya, kecepatannya V-nya konstan. Terus apa lagi ciri khasnya? Percepatannya nol. Percepatannya 0. Kenapa bisa 0? Kenapa A-nya bisa 0? Ayo. Karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Benar. Karena percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan. Benar. Wah, udah ini berarti udah jago nih. Karena nih biasanya apa ya? Ditanya percepatan itu apa tuh nggak paham. Apa itu percepatan? Oh, taunya percepatan dan rumusnya V per T kayak gitu. Padahal konsepnya nggak ke situ. Namanya percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu gitu ya. Nah, sekarang apalagi ceritanya ada lagi kan? Lintasannya? Ya lintasannya pasti pada lintasan lurus kan ya? Iya, namanya juga gerak lurus Bu. Lintasan lurus. Terus ada lagi rumusnya masih ingat? Di Omni-1 rumusnya formula cuma satu. Apa? Apa rumusnya? Rumusnya adalah S sama dengan V dikali dengan E. Udah gini ya. Nah, masalahnya sekarang di gerak lurus beraturan S-nya itu bisa dua. Mereka udah belajar besaran dan satuan. S-nya itu ada dua. Ada namanya ada namanya perpindahan dengan jarak. Oke. Nah, jadi sekarang kita eksekusi nih. Kalau perpindahan dia kan bentuknya itu vektor ya. Oke, rumusnya jadi apa? Pakai kecepatan atau kelajuan? Pakai kecepatan. Kenapa kecepatan? Karena dia berpasangan dengan perpindahan yang merupakan vektor, ini juga harus vektor. Itu ya, jadi jangan salah. Kemudian kalau ada lagi jarak, S sama dengan V kali T. Ya tadi dia dengan kelajuan, itu bedanya. Oke, ini kelajuan. Nanti kita akan belajar kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata itu kan beda.
Sampai sini paham? Bisa ya, diingat ya. Nah, sekarang udah sampai ke sini, berarti kita lanjut ke bagaimana nanti mendeskripsikan namanya kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata, ada yang bisa mendefinisikan kecepatan rata-rata itu apa? Apa nih kecepatan rata-rata? Dia bentuknya ada V, pakai vektor, pakai bar. Nah, kecepatan rata-rata itu kecepatan seperti apa? Jadi dia kalau untuk kecepatan rata-rata sendiri dari V ini ya, berarti dia mengalami namanya perpindahan delta S per selang waktu. Oke, gitu. Jadi ibarat nih ibu dari titik A, kemudian ibu ke titik B, ibu ke titik C. Ini kan kecepatannya bisa berubah ya. Nah, jadi ibu dari sini misalnya 50 meter per sekon, gitu ya? Atau enggak deh, jangan ke sini. Kita ngomongin jarak aja. Berarti dari sini ke sini ini 50 km. Kemudian dari sini ibu pindahnya 100 km, gitu ya? Ibu pindah lagi nih ke sini ke titik B, berarti berhentinya di titik B. Ini tempat titik hentinya. Sekarang waktu yang dibutuhkan A ke B misalnya butuhnya 3 jam. Ini butuhnya 2 jam. Sekarang pertanyaannya berapakah nilai kecepatan rata-rata perjalanannya dari A ke B ke C balik lagi ke B? Ayo, apa nih? Tadi perpindahannya berapa? Perpindahannya pindahan dulu. Ya, perpindahannya dari A ke B, A tambah B, terus tambah C, kurang dengan C lagi. Itu kan ya, kan baliknya ke sini kan? Oke, dibagi dengan total waktu yang ditempuh. Berarti ini berapa? 3 jam, 2 jam, ke sini lagi. Berarti berapa? Iya, berarti 3 tambah 2 ditambah dengan 2. Berarti ini di atas berapa sisanya? Ini kan habis nih. Berarti maksudnya gini nih, A ke B gitu ya. A ke B, B ke C, B ke C, terus C ke B. Ini habis ya. Nah, berarti ini habis, sisanya tinggal A ke B aja kan. A ke B nya 50 dibagi dengan 7. Oh, berarti dapatnya 50 per 7 km per jam. Namanya perpindahan, kalian cuma sisakan aja berapa terakhir dia di titik mana. Oh, berarti kan sisanya dari A ke B aja. Ini kan udah bolak-balik kan, berarti menghabiskan 100 km ini. Berarti sisanya cuma 50. Udah. Berarti dapatnya 50 per 7 km per jam. Sampai sini paham? Bisa ya? Ini baru kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata, ya gimana? Kalau kelajuan rata-rata, iya harus jarak tempuhnya aja, tinggal tambahin aja. Berarti ini dapatnya V bar sama dengan S total, gitu kan ya? Dibagi dengan T totalnya. Oke, S totalnya berapa? A ke B 50 ditambah dengan B ke C nya 100 tambah C ke B nya 100 lagi dibagi dengan 7. Ini dapatnya berapa? 250 per 7 km per jam. Udah. Bisa dilihat ya bedanya kan? Nah, ini penggunaan vektor sama skalanya udah kelihatan. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Oke, jadi sesama vektor pasang dengan vektor, kecepatan dengan perpindahan berarti kelajuan dengan jarak tempuh. Udah ya? Oke. Ada pertanyaan kah? Belum? Sekarang kita ke kecepatan sesaat. Nah, banyak ya. Oke, kalau kecepatan sesaat bentuknya seperti apa? Ada yang tahu kalau kecepatan sesaat? Jadi dia bahasnya tentang namanya limit dari kecepatan, hampir mendekati 0, cepat banget kayak gitu nah. Ya, hampir mendekati 0. Jadi kita pun pakai fungsi limit namanya. 0 itu ya. Jadi dia pakai fungsi limit. Di sini V mendekati 0, kemudian kita masukin aja rumusnya apa tuh? Rumusnya jadi V-nya sama dengan delta T-nya yang 0. Jadi V limit itu delta T-nya sama dengan 0. Kemudian pakai rumusnya adalah V itu delta X atau delta S boleh, delta X boleh dibagi dengan delta T. Udah.
selama waktunya sangat cepat, kayak gitu ya. Jadi delta t-nya mendekati 0, atau biasanya ini dibikin jadi dx terhadap dt. Ini namanya kecepatan sesaat. Pakai fungsi yang namanya fungsi apa? Fungsi integral, atau bisa pakai fungsi turunan, gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ingat, kalau misalnya s atau x aja tuh pakai biasanya. X itu pakai misalnya ada 2x kuadrat ditambah 2t kuadrat ditambah dengan 2, gitu ya. Ibu minta kecepatannya, berarti tanyakan kecepatan sama dengan dx per dt. Oh, tinggal kalian bikin aja d per dt itu menjadi 2t kuadrat plus 2. Dapatnya berapa nih? Turunan 4t. Udah selesai. Kalau misalnya diminta percepatan, berarti dv per dt. Oke, berarti dapatnya berapa nih? Berarti d ya 4t terhadap dt. Oh, ketemu nih Bu, dapatnya 4. Selesai. Itu ya, bisa? Gampang ya? Oke. Nah, sekarang kalau udah sampai ke sini, ke gerak lurus beraturan itu kan dia punya namanya representasi grafiknya ya. Representasi grafiknya seperti apa? Grafik hubungannya antara variabel. Ini penting nih. Ada yang masih ingat? Ini V terhadap T gitu ya. S. Kemudian S terhadap T. Oke, ada S terhadap T. Kemudian ada lagi. Iya, A terhadap. Oke, Ibu nggak punya warna yang lain ya. Ini V terhadap T. Gimana? Oh, lurus. Kenapa dia lurus? Karena dia bilang tadi konstan. Jadi mau berapapun waktunya berlalu, kecepatannya tetap segitu angkanya. Bisa ya bacanya ya. Kalau S terhadap T naik. Kenapa dia naik? Iya, selalu bertambah. Itu ya, dia selalu bertambah dan dia berbanding lurus. Jadi pada saat waktunya itu berjalan, S-nya juga jalan. Gitu. Oke, berarti dia nambah terus. A terhadap T-nya 0. 0 itu caranya di mana? Di bawah sini ya. Iya, di sini. Nah, dia mepet. Jadi kalian pakai warna apa sih yang berbeda ya, atau spidol atau apa? Jadi dia mepet di sini. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, ini kan baru ibaratnya kalau secara umumnya. Kalau misalnya nanti udah pakai kedua dimensi, itu kan udah beda lagi urusannya ya. Jadi kalau misalnya dia kedua dimensi pergerakannya, kita pakai yang kemarin tentang vektor. Jadi kalau dia di dua dimensi, misalnya ada delta R di sini, berarti dia mendapatkan R1x I gitu ya, ditambah dengan R2x ini J. Ini kalau untuk dua nih dimensi. Kalau dia tiga dimensi, kalau dia tiga dimensi kalian tinggal tambahin aja, berarti delta R-nya sama dengan R2x I ditambah kemudian R2 X-nya Y ya harusnya ya. Ini Y J kemudian ditambah R3 Z K. Itu ya. Ini kalau untuk representasi pada dimensi yang berbeda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa semuanya? Kita coba ke latihan soal ya. Kasih satu soal aja.
genap ya, harus jawab ya. Jatahnya kelas genap ini. Dalam waktu 25 menit. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Langsung di depan aja. Tuh. Mama. Kelas genap ya yang maju. Ayo. Siapa mau maju? Depan tadi. Ini kelas. Jadi pertanyaan saya, iya ini masuk sih. Ayo nih, langsung di sini aja kok, gampang. Jadi seorang pelari dia menempuh satu putarannya itu 200 meter. Jadi nama satu putaran kan berarti dia dari titik asal terus balik lagi ke titik itu lagi. Nah pertanyaannya berapa laju rata-rata, berapa kecepatan rata-rata, udah gampang. Udah ada contohnya. Ayo coba mau maju. Oh, ayo udah jalan depan. Nanti diajarin di depan. Ya, tinggal laju rata-rata kan berarti S pakai tanda vektor. V ya, V pakai tanda lembar. Kalau rata-rata dari V ini ada sih atau udah? Nggak mau? Bisa. Laju rata-rata dulu berarti pakai benar jarak tempuh. Kalau pelajaran. Pakai S total ya. Gedein tulisannya ya. Biar kelihatan. Gak apa-apa, dibesarin lagi. Oke. Ya benar. Yang B berarti V pakai tanda vektor pakai bar. Cari tulisannya dong. Ya. T-nya 25. Oke, berapa tuh? Sama-sama bagi 5. 200 bagi 5 40. Oh iya 8 benar. Per sekon. Oke. Terus yang B, kalau kecepatan rata-rata tuh gimana? Dia pakai S delta S. Seperti total juga. Nah gimana tuh? Dia menempuh satu putaran, jadi dari titik awal kemudian balik lagi ke titik itu juga. Kurang 200 aja sebenarnya. 0.
bagi sama 25 ya. Oke, sip.